Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Tax Corner Pas FM, Nina Amelia kembali bersama Anda dan kita jawab pertanyaan Ibu Yeni di Jakarta. Pak Agus, perusahaan kami sudah mendapatkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak DJP tentang angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2022 yang mengabulkan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Yang mau kami tanyakan untuk pembayaran angsuran PPh pasal 25 masa Januari 2023 sampai dengan masa Maret 2023, apakah tetap mengikuti surat keputusan DJP atau berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2021? Ibu Yani di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantulihin, tax partner dari ATS Consulting. Nah, jadi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk pada dasarnya PPh pasal 25 ini adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, yang mana dibayarkannya setiap bulan. Dasar perhitungannya gimana? Nah, dasar perhitungannya adalah sebesar PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh dikurangi dengan kredit pajak. Nah, dan selanjutnya dibagi 12 bulan. Nah, inilah didapatlah pembayaran angsuran PPh pasal 25. Nah, memang PPh pasal 25 ini itu berbeda dengan jenis pajak penghasilan lainnya. Ya, jadi PPh 25 itu ada cara perhitungan tersendiri ya, dan mekanismenya adalah PPh 25 ini dibayarkannya setiap bulan. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar untuk pada saat perhitungan SPT tahunan ya, pada saat perhitungan PPh terutang akhir tahun itu wajib pajak membayarnya lebih ringan karena sudah dilunasi setiap bulan, ya sudah diangsur setiap bulan. Nah, memang kalau terjadi perubahan keadaan usaha, ya misalkan wajib pajak mengalami penurunan penjualan atau terdapat misalkan ada kenaikan biaya operasional yang menyebabkan kondisinya keuntungannya atau margin perusahaannya menurun. Nah, sehingga wajib pajak berakibat akan mengalami kelebihan bayar pajak. Ya, nah memang kalau dalam kondisi dalam hal terjadi perubahan keadaan usaha, memang wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25. Nah, kalau kita lihat aturannya itu bisa ya disebutkan kalau apabila sesudah 3 bulan jadi 1 tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan kalau PPh yang akan terutang ya itu kurang dari 75% dari pajak penghasilan terutang. Nah, itu wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25. Nah, diajukan secara tertulis ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Nah, terus wajib pajak sudah pada saat mengajukan surat permohonan pengurangan PPh pasal 25 ke kantor pajak, tentunya harus disertai juga perhitungan besarnya PPh yang akan terutang. Nah, jadi membuat proyeksi ya, berapa proyeksi ke depan penghasilan yang akan diperoleh serta estimasi untuk perhitungan besaran PPh pasal 25-nya untuk yang bulan-bulan yang tersisa untuk tahun pajak yang berjalan. Nah, jadi saya menjawab pertanyaan Bu Yeni. Jadi Bu Yeni karena di sini sudah mendapatkan surat keputusan bahwa permohonan pengurangan PPh pasal 25 perusahaan ibu itu dikabulkan ya, maka kita lihat lagi untuk angsuran PPh pasal 25 untuk masa Januari sampai dengan masa Maret. Nah, karena ini kan kalau surat keputusannya kan ditetapkan tahun 2022. Nah, Bu Yeni menanyakan untuk kedepannya di masa berikutnya bagaimana ya. Karena untuk masa April 2023 tentunya kan mengikuti dasar perhitungan SPT tahunan PPh tahun 2022. Ya, di situ nanti akan dihitung berapa angsurannya. Nah, sedangkan untuk masa Januari sampai dengan masa Maret 2023 ini bagaimana pembayarannya? Nah, kalau kita lihat aturannya itu di Undang-Undang Pajak kita, di Undang-Undang PPh di pasal 25 ayat 2 di situ disebutkan bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan PPh disampaikan, ya, sebelum batas waktu penyampaian SPT itu sama dengan besarnya
angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Nah, artinya untuk angsuran PPh pasal 25 masa Januari 2023 sampai dengan masa Maret 2023 itu besarnya adalah sama dengan angsuran pajak masa Desember 2022. Nah, jadi artinya pembayaran PPh 25-nya untuk masa Januari 2023 sampai dengan masa Maret 2023 itu berdasarkan surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Yeni dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.